إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini, di waktu yang diberkahi ini, untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Kita pada malam kali ini sampai kepada pembahasan di mana beliau rahimahullah penulis mengatakan as-salatul muharramatu min haitsul waqt. Ya, artinya salat-salat yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dilihat dari sisi waktunya. Jadi artinya ada waktu-waktu yang kita terlarang dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Di sini penulis rahimahullah ta'ala memberikan ungkapannya dengan muharramah yang diharamkan. Tetapi kata para fuqaha, maksud diharamkan di sini di dalam bab ini, di dalam masalah ini secara khusus adalah karahatut tahrim, maknanya karahah tahrim. Jadi maksudnya makruh. Nah, makruh ini dibagi menjadi dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Perbedaannya Ustaz kok ada dibagi menjadi dua bagian seperti itu? Makruh tahrim ini bisa dikatakan sama dengan haram, ya. Makruh tahrim ini sama dengan haram. Akan tetapi perbedaannya, dalil yang menunjukkan akan keharaman ini lebih tegas, ya, lebih tegas dan lebih terang, lebih jelas, menunjukkan akan pengharaman sesuatu yang dilarang. Akan tetapi makruh tahrim, ya, itu dalilnya tidak setegas atau masih mengandung beberapa kemungkinan, ya, akan makna lainnya berbeda dengan dalil-dalil yang menunjukkan akan hukum yang diharamkan. Adapun makruh tanzih, ya, itu maknanya makruh yang kita pahamin. Apa tuh makruh yang kita pahamin? Kalau dikerjain nggak apa-apa, kalau ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, ya, bukan karena takut orang, ya, takut dilihat orang, kan, karena Allah dapat pahala. Ala kulli hal, jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan thalathu sa'at, ada 3 waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin, yang dimana Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Atau an-naqbura fihinna mautana, atau kami juga dilarang untuk menguburkan
ya orang-orang yang wafat di antara kami di waktu-waktu tersebut. Tapi kata para ulama, larangan menguburkan mayit di waktu-waktu tersebut itu sudah tidak berlaku secara ijma'. Artinya tidak terlarang di waktu-waktu ini orang menguburkan orang yang meninggal di waktu-waktu yang nanti akan disebutkan di dalam hadis ini. Pertama adalah hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi', ketika permulaan terbitnya matahari sampai ia terbit dan mulai meninggi. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syams, ketika matahari berada di pertengahan langit sampai ia condong ke atau bergeser ke arah barat. Wa hina tadayyafu syams lil ghurubi hatta taghrub, ketika matahari sudah mulai terbenam sampai dia terbenam secara keseluruhan. Artinya ada 3 waktu yang disebutkan di dalam hadis ini. Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat di dalamnya. Lalu di antara dasar dari pengharaman waktu ini hadis diriwayatkan Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana atau yang lebih tegas lagi dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ini yang lebih tegas, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams, enggak boleh atau tidak diperbolehkan sholat setelah melaksanakan sholat subuh sampai matahari bukan hanya terbit saja tapi sudah mulai agak lebih tinggi. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams, dan tidak ada atau tidak diperbolehkan sholat setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, jadi ada 5 waktu. Pertama ketika 3 waktu berkaitan dengan waktu, 2 waktu sisanya berkaitan dengan pelaksanaan sholat. 3 waktu yang berkaitan dengan waktu ini adalah ketika matahari terbit sampai meninggi terbitnya. Kedua adalah ketika matahari berada di pertengahan sampai dia bergeser ke arah barat. Yang ketiga adalah ketika matahari mulai terbenam sampai ia terbenam secara keseluruhan. Ini yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, yang 2 lagi sisanya adalah setelah selesai melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari dan meninggi. Dan yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenam matahari secara keseluruhan. Ini hukum secara umum, tetapi ada perinciannya yang mesti dan harus kita pahami, ya, yang dijelaskan oleh para fuqaha rahimahumullahu ta'ala, di mana penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan tahrumus salatul lati la sababa laha aw laha sababun mutaakhir. Jadi penulis di sini mengatakan yang diharamkan sholat di 5 waktu yang tadi disebutkan adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab atau sebabnya diakhirkan, ya, sebabnya setelah pelaksanaan sholat. Bagaimana Ustaz maksudnya contohnya? Kita tahu ada nama sholat istikharah, ya, ini yang gampang aja nih. Apalagi banyak yang masih bujang di sini. Biasanya nanti kalau udah ketemu pasangannya lakukan sholat istikharah. Kita melakukan sholat istikharah ini tujuannya untuk apa? Setelah salam kita mau berdoa meminta petunjuk dan arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya kita sholat ini untuk berdoa setelahnya. Nah, jadi sebab kita melaksanakan sholat ini, sebabnya ada di depan atau ada di akhir? Di depan atau di akhir? Di akhir kan? Di akhir artinya setelah selesai sholat. Nah, sholat-sholat yang seperti ini yang dilarang untuk dikerjakan di waktu-waktu yang tadi disebutkan. Atau sholat yang tidak memiliki sebab, ya kan? Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, ada sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Sholat sunnah berkaitan dengan waktu apa? Seperti sholat duha, sholat malam,
sholat tahajud dan seterusnya. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab seperti gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, ada sholat secara umum karena kita memang diperintahkan untuk memperbanyak ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi pahala sholat sunnah ini begitu amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan dalam sebuah hadis ketika itu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW memohon sebuah permohonan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, saya meminta kepadamu agar saya didoakan supaya bisa menyertaimu di surga, ya di surga. Nah, ini kalau ada barangan surga yang Rasulullah, surga paling masya Allah ya. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, idzan a'idni bikasratis sujud, kalau begitu tolong ya bantu saya, kata Rasulullah, dengan engkau memperbanyak sujud, melaksanakan sholat. Artinya sholat itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya, sholat sunnah ya, tidak ada pembatasan dari sisi apa? Dari sisi rakaat. Kalau mampu untuk melaksanakannya sampai 1000 rakaat silahkan, kalau bisa dan mampu ya. Tapi ada waktu-waktunya. Artinya bagi sholat sunnah yang dikenal para atau dinamakan oleh para fuqaha sebagai sunnah mutlak yang tidak terikat pada waktu dan sebab, itu tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Saya ulangi, jadi yang nggak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang itu ada 2 sunnah secara umum. Yang sebabnya di akhir, artinya sebabnya berada setelah sholat, atau dia tidak memiliki sebab sama sekali, dia mau memperbanyak sholat sunnah saja. Sholat sunnahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia kepengen sholat aja dia. Nah itu sholat sunnah yang seperti ini tidak boleh dikerjakan kapan? Di waktu-waktu yang terlarang. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala fi ghairi harami Makkah, dan ada tempat yang tidak berlaku hukum waktu ini. Jadi artinya seluruh tempat di dunia ini ya berlaku baginya larangan sholat di waktu-waktu yang 5 waktu tadi, kecuali satu tempat. Apa? Fi ghairi harami Makkah, di tanah haram, di Makkah yang tanah haram. Jadi artinya bukan kota Makkahnya ya, jangan salah salah paham. Karena enggak setiap kota Makkah yang dinamakan masuk administrasi wilayah kota Makkah itu adalah wilayah haram. Tetapi secara khusus wilayah haramnya, yang dimana di wilayah haram itu tidak berlakunya waktu larangan. Jadi kalau kita mau sholat kapanpun silahkan, tidak ada pembatasan waktu. Ya, jadi kalau mau sholat habis asar silahkan sholat saja. Ya, selama masih di mana? Di haram Makkah. Tidak terbatas di masjidnya, di Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya lagi mau istirahat di hotel, ya, lalu dia bangun, dia mau sholat, memperbanyak sholat, nggak ada masalah. Tapi yang afdolnya kalau yang umroh ya jalan ke Masjidil Haram, karena fadilahnya ada berlipat ganda. Ya, hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, jangan sekali-kali kalian melarang siapapun, siapapun, tawafa bihadzal baiti, untuk melakukan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa shalla, dan juga melaksanakan sholat ayyata sa'ah, di waktu kapanpun, ya, sya'a min lailin aw nahar, yang dia inginkan untuk melaksanakan tawaf dan sholat, ya, baik di waktu siang maupun waktu malam. Jadi artinya bisa kita pahami di sini, yang bisa kita pahami ya, yang dilarang untuk melaksanakan setiap waktu sholat di
di 5 waktu yang terlarang itu adalah sholat yang tidak memiliki sebab atau sebabnya di akhir. Jadi yang tidak terlarang apa? 3. Tidak terlarang nih. Yang terlarang 2, yang tidak terlarang 3. Pertama, sholat yang sebabnya duluan. Sebabnya duluan itu bagaimana? Antum masuk masjid disunahkan untuk apa? Tahiyatul masjid. Kenapa disunahkan tahiyatul masjid? Karena masuk masjid dan sebabnya berada di depan. Ya. Atau sebabnya yang kedua adalah yang sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Berbarengan dengan seperti apa? Sholat gerhana bulan. Kita sholat melaksanakan sholat gerhana bulan, al-khusuf atau khusuf itu karena apa? Adanya gerhana bulan dan kita melaksanakannya berbarengan dengan terjadi sebabnya. Yang ketiga yang tidak terlarang, sholat di tanah haram. Ya, jadi 3 waktu ini, sholat yang sebabnya duluan, ya, sholat yang kedua sebabnya berbarengan, ya, seperti yang pertama seperti tahiyatul masjid, yang kedua adalah khusuf, ya, sholat gerhana, yang ketiga sholat di tanah haram. Baik, ya, fi khamsati awqat, di 5 waktu. Yang pertama adalah waqti tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Di pertama adalah ketika matahari sudah mulai terbit sampai dia meninggi setinggi seukuran sebuah senjata rumah yang dilempar, tapi senjatanya pendek, kurang lebih itu kata para ulama sekitar bukan pendek ya, 7 hasta, ya, 7 hasta. Nah, kata para ulama ahli falak, jadi bukan berarti dengar bel alarm tanda syuruk itu kita boleh sholat, enggak. Masih ada jarak waktu lagi yang kita baru diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Itu berapa lama? Kata ulama ahli falak, arba'u darajat, 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Jadi 4 kali 4 16. Jadi 16 menit setelah terbit baru kita boleh melaksanakan sholat. Jadi kalau belum 16 menit kita masuk sholat di waktu yang terlarang dan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah kapan? Di waktu tersebut. Jelas ya? Jadi misalnya sekarang kurang lebih syuruknya 50 ya, 50 sekian, 50 berapa tuh? Ya sekitar 50. Taruh 550. Jadi baru boleh kita melaksanakan orang yang i'tikaf, ya, atau siapapun di rumah mau melaksanakan sholat duha itu kapan? Jam 6:06 baru dia diperbolehkan untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah. Lalu yang selanjutnya waqtil istiwa, ketika matahari berada di pertengahan langit. Khusus untuk waktu ini, ya, sebelum ke situ dulu, waktu ini sebentar aja sebetulnya, nggak cukup untuk melaksanakan sholat sebetulnya. Untuk 2 rakaat aja nggak cukup tuh sholat, karena cuma sebentar aja matahari bergerak dari arah timur, ya, sampai di pertengahan dan bergeser ke barat, itu waktunya cuma sepersekian, ya, detik, ya, kurang lebih. Tapi kata para fuqaha maksudnya tidak boleh kita melaksanakan takbiratul ihram di waktu tersebut. Ya, tapi kalau misalnya takbiratul ihramnya sebelum waktu di pertengahan boleh. Walaupun kita melewati kapan? Lewati waktu pertengahan. Ya.
Akan tetapi kata para ulama, khusus untuk waktu ini saja ketika berada di pertengahan, fi ghairi yaumil jumu'ati, kecuali hari Jumat tidak berlaku. Jelas ya? Jadi di hari Jumat, kan tadi yang 3 waktu ya, dari terbit sampai meninggi. Ketika berada di pertengahan, itu juga tidak boleh terbenam sampai terbenam seluruhnya. Kecuali yang waktu pertengahan ini aja nih, waktu di pertengahan hari Jumat nggak berlaku, boleh. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW di antara sunnah yang beliau ajarkan kepada kita itu memperbanyak sholat ya sambil nunggu masuk waktu Jumat. Itu di antara sunnahnya ya. Jadi kalau mau dikatakan lebih afdol mana? Baca kahfi di waktu itu atau sholat? Kita bicara lebih afdol ya. Baca kahfi itu kapan? Malamnya atau dan juga paginya. Ya, itu afdolnya. Tapi kalau pada saat itu menunggu khotib, itu kapan? Itu apa yang afdol yang dilakukan? Mengerjakan sholat. Banyakin sholat. Sholat sekuatnya ya. Nah itu dia. Maka itu Syekh Hamid Kishik Masya Allah, beliau tampaknya melaksanakan sholat atau sunnah tersebut. Beliau itu kan khotib, dan beliau itu termasuk khotib yang fasih buta orangnya. Tapi kalau sudah naik mimbar, Allahu Akbar, itu bergetar masjid itu ya, ditambah kefasihan lisan yang beliau miliki ya. Beliau salah seorang ulama dari Al-Azhar ya, tapi Allah anugerahkan basirah walaupun beliau kehilangan basar, hikmat penglihatan ya. Jadi tema-tema khutbah beliau ini ditunggu orang banyak, bahkan masih didengarkan sampai saat ini. Beliau meninggal kurang lebih kisaran 70-an 80-an, dan subhanallah beliau meninggalnya di flatnya beliau, di apartemen beliau kan di Arab tinggalnya begitu kan, di rumah atau flat apartemen ya, sebelum beliau keluar untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalnya dalam kondisi sujud. Hari Jumat meninggalnya sujud. Subhanallah. Nah, ini mungkin wallahu a'lam beliau termasuk orang yang atau ulama yang mengamalkan memperbanyak sholat sambil nunggu waktu sholat Jumat, karena memang tadi nggak berlaku tuh waktu larangannya, dan juga memang bagusnya, lebih sempurnanya, lebih bagusnya itu khotib itu nggak datang duluan. Khotib itu apa? Datangnya belakangan. Begitu masuk waktu sholat muncul. Tapi kita nggak bisa ya. Udah nggak mungkin, tegang nanti DKM. Takut diharap. Lalu yang selanjutnya adalah wa waqtil isfirar hatta taghrub. Ini waktu yang berapa? Yang ketiga. Ketika langit sudah kemerahan, artinya sudah menuju waktu terbenam. Ini juga terlarang dan tidak diperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat. Itu 3 waktu yang berkaitan dengan waktu. Lalu yang selanjutnya adalah wa ba'da fi'lil 'ashri hatta taghrub, setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenam. Jadi tolak ukurnya pelaksanaan sholat asar, baik pelaksanaan sholat asarnya di waktunya atau dikedepankan pelaksanaan sholat asarnya karena menjamak. Jadi kalau misalnya ada orang jamak jam 2 siang nih, ya udah, berarti dari jam 2 siang itulah orang tersebut nggak boleh melaksanakan sholat sunnah yang tadi dikategorikan tidak boleh dilakukan di waktu terlarang, atau dengan bahasa lain, waktu terlarang bagi orang tersebut sudah mulai berlaku. Ya, itu dia. Lalu yang selanjutnya adalah wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'a.
dan setelah pelaksanaan sholat subuh sampai terbit matahari. Ya. Nah, tadi semua yang kita bahas kesimpulannya nggak bolehnya melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang sebabnya di akhir atau tidak memiliki sebab. Akan tetapi sholat yang wajib, ya, sholat yang wajib tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Artinya diperbolehkan kita melaksanakan sholat di waktu tersebut. Jadi kayak misalnya ada orang, ya, ketiduran, ya, bangun-bangun udah mau terbenam, dia belum sholat asar. Oh, nggak boleh, waktu terlarang. Nggak begitu konsepnya, nggak begitu hukumnya. Tetap dia kerjakan walaupun sudah berada di waktu yang terlarang dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat apa? Sunnah. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar. Ditanya sama istri beliau, wahai Rasulullah, bukankah ini waktu yang dilarang? Lalu Rasulullah mengatakan, saya tadi nggak sempat untuk melaksanakan sholat ba'diyah zuhur karena setelah sholat zuhur kedatangan tamu dan saya harus menemuinya. Artinya di sini Rasulullah ada uzur yang menjadikan beliau tidak melaksanakan sholat asar. Sholat ba'diyah zuhur yang menjadikan beliau menggantinya setelah sholat asar. Ini sholat sunnah, ya kan? Apalagi kalau sholat apa? Wajib, jelas lebih kedepankan. Baik. Lalu yang selanjutnya penulis rahimahullah, kita masuk pembahasan yang baru, syurutu wujubis shalah, syarat yang menjadikan wajib melaksanakan sholat. Artinya ini syarat-syarat yang ada apabila terpenuhi pada kita semua atau setiap kaum atau seseorang dari kaum muslimin wajib untuk melaksanakan sholat. Syurutu wujubis shalah sittah, syarat melaksanakan atau wajibnya sholat, syarat yang menjadikan sholat itu wajib ada 6. Artinya bila 6 ini tidak terpenuhi, tidak wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan apa? Sholat. Yang pertama adalah al-Islam, artinya tidak wajib bagi orang non-muslim, ya, orangnya muslim bukan agamanya Islam, orang yang muslim bukan agama muslim. Kadang orang suka salah sebut tuh agama, oh masuk muslim ya, bukan masuk Islam, agamanya Islam, orangnya muslim. Oke. Jadi nggak wajib, ya, tidak wajib untuk melaksanakan sholat bagi siapa? Orang yang bukan beragama Islam, tapi diwajibkan baginya kalau dia masuk Islam, ya. Apakah diwajibkan untuk mengganti? Enggak, sudah dimaafkan. Seperti hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah oleh Muhammad kepada orang-orang yang kafir, ya, yang tidak mau beriman, kalau mereka berhenti daripada kekufurannya dengan masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosanya yang telah lalu di waktu dia melaksanakan, di waktu dia dalam kondisi kafir, kecuali berkaitan dengan hak orang. Utang tetap utang, walaupun dia utang, ya, pasti dia kafir tetap harus dibayar. Maka itu jangan suka bercanda pinjam dulu 100 tuh, ya. Emang utang ringan, enggak lah, ya. Nah itu dia. Lalu yang selanjutnya adalah wal bulugh, ya, bagi orang yang atau tidak wajib yang belum baligh. Baligh ini tandanya dengan apa? Memang para ulama berselisih pendapat, ya. Tapi perlu diketahui, ya, yang menjadi acuan hukum saat ini
ya untuk mengklasifikasikan orang balik atau tidak balik itu biasa dengan apa? Umur 18 tahun, sudah berjabun, maaf, tumbuh bulu kemaluan. Itu pendapat itu diambil dari mazhab Maliki, disadur oleh orang-orang Eropa, dijadikan sebagai hukum oleh mereka. Artinya orang Eropa tuh nggak punya kayak kita nih, makanya kita harus rajin belajar fikih. Ini yang menjadikan orang Eropa bisa maju, karena kenapa? Punya aturan yang jelas. Nah, kita punya aturan tapi disia-siakan. Akhirnya jadi orang nggak beraturan, nggak punya aturan. Ala kulli hal. Tapi dalam mazhab Syafi'i, patokannya dikatakan balik itu bagi laki-laki bila maaf sudah keluar air mani. Minimalnya umur berapa? 9 tahun. Artinya kalau keluar dari kemaluannya saat tidur umur 8 tahun bukan dikategorikan air mani. Perempuan dengan keluar darah haid di umur 9 tahun. Sebelum 9 tahun bukan haid, tapi segera periksa ke dokter penyakit berarti. Ya, 9 tahun di sini adalah 9 tahun hijriah. Ya, kalau tidak muncul juga ya tanda-tanda tersebut, tunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun belum muncul juga, begitu masuk umur 15 tahun dia dikategorikan sudah balik. Artinya syarat kedua, dia muslim, dia balik, telah terpenuhi syarat wajib untuk melaksanakan apa? Sholat. Dalilnya mana 15 tahun? Ketika itu Rasulullah SAW menolak Sayyidina Abdullah bin Umar di satu peperangan, untuk beliau ingin ikut serta dalam satu peperangan, dan di tahun berikutnya beliau menawarkan dirinya untuk ikut serta dalam peperangan dan beliau mengizinkan. Beliau menolak kata para ulama karena Sayyidina Abdullah bin Umar masih terlalu kecil. Di saat itu umur beliau 14 tahun dan beliau mengizinkan ketika umur beliau berapa? 15 tahun. Berarti menunjukkan umur 15 tahun ini sudah balik. Lalu yang selanjutnya adalah wal aqlu, berakal. Artinya bagi siapa saja ya yang maaf gila ya, atau dalam kondisi tidak sadar ya, sampai melewati seluruh waktu sholat, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi kayak misalnya ada orang yang operasi ya, kadang ada operasi yang berat itu memakan waktu yang cukup lama, misalnya 6 jam, mungkin nggak sih? Mungkin ya, insya Allah ya. 6 jam itu bisa ada waktu operasinya ya, dari misalnya dari zuhur sampai maghrib, maka dia nggak wajib sholat zuhur, sholat asar. Karena kenapa? Dia melewati dua waktu tersebut dalam kondisi apa? Tidak berakal. Berbeda dengan orang yang ketiduran mau 20 hari ketiduran, tetap suruh ganti. Karena ada perintah dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas, ya, bersih dari haid dan juga nifas. Ya, artinya bagi seorang perempuan tidak boleh melaksanakan sholat sampai dia bersih dari haid dan juga nifas, dan selama masih dalam masa haid dan juga nifasnya dia tidak diwajibkan, tidak wajib ya, bukan tidak wajib, tidak boleh, bahkan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sampai bersih ya secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya adalah wa bulughud da'wah, telah sampainya dakwah. Maksudnya sampainya dakwah itu bagaimana? Kita tahu kadang ada masyarakat yang tinggal di daerah yang sangat sulit dijangkau, akses jalan nggak ada ya, sekalipun ada sangat sulit, apalagi ada yang namanya internet kayak zaman sekarang, betul ya? Nah, itu misalnya dia nggak tahu nih
Atau ada satu dai nyamperin daerah tersebut, diajarkan, didakwahkan Islam, masuk Islam, sudah syahadat mereka. Subhanallah, sebelum diajarkannya mereka mengenai sholat, meninggal di dai-nya. Terus setelah beberapa tahun kemudian datang lagi dai yang melanjutkan dakwah, baru dikasih tahu, kalian semua sudah masuk Islam, kalian ini belum diajarkan yang namanya apa? Sholat. Sholat itu wajib dalam agama Islam, segini diajarkan. Artinya, misalnya tadi ada jarak waktu 2 tahun, apakah mereka harus mengganti 2 tahunnya itu sholatnya? Enggak. Karena kenapa? Belum wajib, karena belum sampainya dakwah tentang kewajiban melaksanakan sholat. Tapi kalau kayak kita ditolerir ya, kebangetan tuh ya. Kalau kita nggak ditoleransi ya, karena bukan di pedalaman kita tinggalnya. Alhamdulillah ya. Lalu yang selanjutnya adalah wassalamatul hawas ya, sehatnya panca indera seseorang. Artinya bila seseorang itu kondisinya buta dan juga tidak bisa mendengar secara bersamaan, kata para fuqaha, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Mengapa demikian? Karena sholat ini wajibnya dengan masuk waktu. Masuknya waktu itu diketahui dengan cara apa? Dengan melihat langsung atau dengan mendengar azan. Sedangkan kedua wasilah perantara untuk mengetahui 2 tanda utama tersebut nggak dimiliki oleh orang tersebut. Karena wajibnya karena masuk waktu. Masuk waktu itu bisa diketahui dengan melihat atau mendengar. Sedangkan perantara untuk mengetahui kedua hal tersebut hilang orang itu. Artinya jadi nggak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi wallahu a'lam. Anda melihat syarat ini sekarang nggak masuk. Karena kenapa? Karena ada perantara komunikasi yang lainnya. Antum tahu nama penulis di Amerika Helen Keller kan? Nggak tahu ya, sampai menang hadiah Nobel. Dia ini orang yang perempuan buta plus tuli bersamaan, tapi dia menjadi orang yang terdidik ya, pandai. Belajarnya bagaimana? Kan belajar itu iman dengan melihat atau dengan mendengar. Lalu bagaimana dia bisa belajar? Mendengar nggak bisa, melihat tidak bisa. Orang tuanya memanggil guru, yang dimana gurunya ini mengembangkan satu metode komunikasi khusus dengan anak itu, Helen Keller waktu itu masih kecil. Dengan cara apa? Isyarat di sini. Isyarat dengan apa? Dengan tangannya, telapak tangannya. Nah, ini jadi mungkin wajib bagi siapa? Bagi orang yang ada di sekitarnya untuk memberikan isyarat. Lain kalau misalnya ini dia diberikan kekurangan oleh Allah, nggak bisa merasakan, itu lain hal. Tapi Anda condong untuk syarat ini masih bisa untuk didiskusikan ya. Karena kenapa? Adanya satu cara untuk memungkinkan bagi orang yang kondisinya buta dan tidak bisa mendengar secara bersamaan itu untuk bisa mengetahui waktu sholat dengan apa? Dengan diberitahukan oleh orang sekitarnya dengan sentuhan ya, komunikasi lewat sentuhan. Ini saja, insya Allah kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat Isya ya, untuk mendengar pertanyaan daripada jamaah sekalian. Insyaallah kita masuk ke arkanus shalah, rukun-rukun sholat. Ini yang termasuk pembahasan yang paling penting. Karena kenapa? Bila tidak dilakukan dan dikerjakan, mengakibatkan sholat yang kita lakukan dan kerjakan menjadi tidak sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا
لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sedikit meringkas daripada pembahasan yang tadi disampaikan di kajian Ba'da Maghrib, di mana kita telah mengetahui bahwasannya ada 5 waktu yang kita di mana dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, yang dimana sholat yang terlarang ini adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau sebabnya berada di akhir, artinya setelah sholat dilaksanakan, seperti halnya sholat sunnah istikharah, dan juga saya tambahkan di kesimpulan ini seperti sholat sunnah ihram, artinya bila seseorang hendak berihram memulai untuk melaksanakan umrah ataupun haji, sebelum dia mengucapkan niat, dia disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu 2 rakaat baru mengucapkan niat, baik niat untuk melaksanakan umrah atau haji atau keduanya secara bersamaan. Lalu yang diantara yang juga yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, artinya sholat sunnah yang tidak ada sebab yang menjadikan sholat itu disunahkan untuk dikerjakan, baik yang berkaitan dengan waktu ataupun sebuah fenomena atau hal yang lainnya, ya, atau yang dikenal oleh para ulama sebagai sholat sunnah mutlak, itu dilarang untuk dikerjakan di waktu-waktu yang dibahas di kajian pada malam ini. 5 waktu tersebut adalah setelah setelah terbitnya matahari sampai meninggi, yang dimana kata para ahli falak 16 menit setelah terbit matahari, arba derajat. Memang ada khilafiyah di antara para ulama. Di sini saya tambahkan, sebagian ulama falak mengatakan 4 derajat di sini terhitung per derajatnya 2 menit. Sebagian mengatakan 4 menit, tetapi mengambil yang lebih meyakinkan, yaitu 4 menit per 1 derajat itu lebih meyakinkan dan lebih menenangkan atau lebih menjadikan kita berada di kepastian akan sahnya sholat yang kita kerjakan. Dan yang selanjutnya adalah ketika matahari berada di pertengahan langit sampai ia bergeser ke arah barat. Lalu yang ketiga adalah ketika mulai terbenam sampai terbenam secara keseluruhan dan sempurna. Ini waktu-waktu yang berkaitan dengan waktu itu sendiri. Dan ada 2 waktu tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan waktu sholat, yaitu setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan mulai meninggi, yang dikatakan oleh para ulama ahli falak sekitar 16 menit. Lalu setelah sholat asar, pelaksanaan sholat asar baik di waktunya atau bila pelaksanaan sholat waktu asar atau sholat asar itu dikedepankan dikarenakan melakukan jamak. Artinya bila ada yang melakukan sholat asar di jam 2 siang karena menjamak sholatnya, larangan melaksanakan sholat sunnah setelah melaksanakan sholat asar berlaku bagi orang tersebut. Ya, ini 5 waktu sholat. Dan yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai syarat yang menjadikan seseorang wajib untuk melaksanakan sholat. Itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua itu adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, yang dimana orang yang gila, ya, yang tidak waras itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Begitu juga bagi orang yang pingsan, yang dimana pingsannya itu sampai melewati seluruh waktu atau 1 waktu sholat secara penuh, ya. Akan tetapi berbeda dengan orang yang tidur, dia diharuskan untuk mengganti sholatnya ketika ia bangun. Lalu yang keempat adalah bersih daripada haid dan juga nifas. Yang kelima adalah sampainya dakwah, artinya bila ada seseorang yang kondisinya berada di pedalaman dan belum sampainya pengetahuan kepada mereka, sekelompok orang tersebut atau orang-orang tersebut,
akan wajibnya sholat, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Ini berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang terisolir, yang tidak bisa mengakses informasi. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah sehatnya panca indera yang dimiliki. Karena kita ketahui untuk mengetahui atau wajibnya sholat itu dengan masuknya waktu sholat. Dan masuknya waktu sholat ini bisa diketahui dengan melihat atau mendengar. Maka bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ujian cobaan dengan tidak bisa melihat dan juga mendengar secara bersamaan, kata para ulama, maka tidak terpenuhi bagi orang tersebut satu syarat diwajibkannya sholat. Artinya orang tersebut tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi wallahu a'lam, untuk syarat yang terakhir ini masih bisa didiskusikan, ya, karena adanya jalan yang lain atau sarana yang lain untuk memberitahukan, menginformasikan kepada orang tersebut telah masuknya waktu sholat, yaitu dengan apa? Dengan isyarat di tangan atau isyarat yang bisa dirasakan dengan organ perasa, ya, atau maaf dengan jari tangan, ya, dengan kulit, ya. Itu memungkinkan bagi orang tersebut untuk mengetahui sholat. Itu yang kita sudah bahas, alhamdulillah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan, tafadhol. Ya. Silakan, Pak. Ya, mau tanya, tadi kan dikatakan ada waktu di antara sholat antara 12 menit selama air terbit, ya. 16 ya. Ya, 12 menit kan waktunya, ya. Nah, misalnya ini untuk sholat wajib subuh, misalnya ada yang bilang kalau ketiduran tidak sengaja bangun kesiangan, tiba-tiba matahari itu terbit dan baru saja terbit. Ada yang bilang katanya dilaksanakan aja sholat subuh, ada masalah, itu bagaimana? Memang dibolehkan atau tetap diharapkan untuk melanjutkan sholat subuh karena kita memang benar-benar kesiangan, bangunnya bukan sengaja itu. Tadi penanyanya biar yang di bawah bisa mengetahui isi pertanyaannya. Kalau misalnya secara simpelnya pertanyaannya, kalau orang kesiangan subuh, udah mau terbit matahari, apakah nggak boleh juga sholat di waktu tersebut? Ya, mau sholat subuhnya, Pak, ya? Ya, yang tadi dibahas, kalau Bapak ikut mendengarkan dari awal kajian itu, yang tidak diperbolehkan itu adalah sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau sebabnya di akhir. Adapun kalau sholat sunnahnya di depan sebabnya, seperti tahiyatul masjid, kan Bapak melaksanakan sholat karena masuk masjid. Itu kan sebabnya dulu baru sholatnya, itu diperbolehkan. Ini sholat sunnah saja diperbolehkan, apalagi yang wajib. Artinya larangan ini tidak berlaku bagi sholat wajib. Dan juga ada beberapa pengecualian yang tadi sudah dijelaskan dan disampaikan serta dijelaskan secara panjang lebar di pengajian, di kajian tadi setelah ba'da atau setelah maghrib. Wallahu a'lam. Ada lagi yang menanyakan? Nawaitunya, Ustaz. Nawaitu apa dia? Niat mau sholatnya bacaannya sama ketika kita sholat subuh atau ada perbedaan yang terlambat? Secara yang wajib nggak ada perbedaan, cukup sholli fardhu subuh gitu saja. Soalnya saya pernah dengar ada Adaan qadha, nggak diharuskan untuk menambahkan qadha bila wajib ya, tapi memang afdal, cuma kalau wajib tidak. Baik, Allah. Lagi? Ya. Anda pernah dengar katanya kalau nggak sempat sholat sunnah fajar setelah sholat subuh masih boleh dilakukan itu gimana? Iya. Pertanyaannya, kalau misalnya nggak sempat sholat qobliyah subuh, setelah sholat subuh boleh melakukannya. Nah, itu memang bagian yang sholat-sholat yang dikecualikan, masuk ke dalam pengecualian, yang tidak masuk ke dalam pengharaman untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Karena sebabnya kan di belakang, sebelum sholatnya tertinggal atau kelewatan, tidak sempat melaksanakan sholat qobliyah subuh, sebabnya ada di depan. Nah, jadi tidak termasuk
yang tidak masuk ke dalam pengharaman itu. Wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal. Satu lagi, Ustaz. Iya, tafadhal. 2 3 enggak apa-apa. Kita kan setelah takbiratul ihram membaca Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Nah, apakah sholat sunnah kita harus membaca itu juga atau boleh tidak? Iya, pertanyaannya kan kita diajarkan ya kalau setelah takbiratul ihram baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Apakah itu juga diharuskan? Pertanyaan itu gitu ya? Ketika sunnah. Ketika sholat sunnah, oke. Itu memang hukumnya sunnah membaca yang doa yang dinamakan doa istiftah atau iftitah. Nah, itu doa iftitah itu memang sunnah. Disunnahkan baik di sholat wajib ataupun sholat sunnah, kecuali sholat jenazah kagak. Jangan baca itu pas sholat jenazah. Ya, nah itu dia, itu disunnahkan baik sholat yang wajib ataupun sholat sunnah. Tapi kalau bisa dikatakan boleh ditinggalkan boleh, tapi sholatnya ada yang kurang, makruh, iya makruh hukumnya. Jadi pahala yang kita dapatkan dari sholat yang kita lakukan itu udah pasti berkurang. Sedangkan sholat kita aja kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang selesai dari sholatnya melainkan pahala sholatnya tinggal seperempatnya, separuhnya, dan seperdelapannya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepersen. Bahkan tidak ada yang sholat tidak mendapatkan pahala apa-apa melainkan menggugurkan kewajiban aja. Nah itu kalau kita tambahin kurangin lagi dengan nggak mengucapkan atau membaca doa iftitah ya tambah lebih kurang lagi kan. Itu Allah alam. Ada lagi pertanyaan? 2 3 Kalau pengerjaan Satu, dua, dicoba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada larangan sholat sunnah setelah jamaah. Apa maksudnya? Maksudnya setelah kita jamaah duhur asar, Iya. kita nggak boleh sholat sunnah. Atau gimana maksudnya? Iya, tadi kan disebutkan 5 waktu larangan ini dibagi menjadi 2, 3 yang berkaitan dengan waktu dan yang kedua dengan pelaksanaan sholat. Yang salah satu di antara 2 waktu yang dilarang itu adalah setelah melaksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar, baik di waktunya atau bukan pada waktunya, yang dimana kadang kan kita diperbolehkan dalam beberapa kondisi untuk menjamak takdim. Jadi misalnya sholat duhur dan asar dikerjakan pada pukul 2 siang. Artinya larangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat asar, artinya dilarangnya kita melaksanakan sholat sunnah setelah melaksanakan sholat asar itu sudah berlaku bagi kita, bagi yang siapa? Menjamak sholat asar dengan jamak takdim, duhur dan asar. Larangannya kenapa? Karena dia melaksanakan sholat asar. Itu dia, wallahu a'lam. Betul, ya, silakan. Kalau sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah atau di masjid? Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah pertanyaannya afdolnya dikerjakan di rumah atau di masjid. Ya, afdolnya di sunnah ya. Sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Bahkan para ulama sampai mengatakan walau wa afdol minas sholati fi jawfil Ka'bah. Dia lebih afdol daripada sholat di dalam Ka'bah. Sholat sunnah di rumah itu lebih afdol walaupun melakukan sholat di dalam Ka'bah, kata para ulama begitu. Kalau menggabungkan lebih dari niat 2 sholat sunnah bisa kayak Menggabungkan 2 niat dalam satu sholat sunnah. Itu pembahasan panjang. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang di antaranya yang bisa ya. Di antaranya bisa kita tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi antum masuk menggabungkan tahiyatul masjid plus qobliyah, itu bisa. Tapi menggabungkan qobliyah dengan qobliyah yang lain nggak bisa. Kan 2 sholatnya.
Gitu, wallahu a'lam. Ada lagi apa? Ya. Ustaz tadi kan itu jamaah antara zuhur dengan asar. Hmm. Kalau sekarang maghrib sama isya kita jamaah, setelah itu kita sholat sunnah, boleh atau tidak? Jelas boleh, karena nggak ada larangan setelah melaksanakan sholat maghrib maupun sholat isya. Kan yang ada larangannya setelah sholat subuh sampai terbit matahari dan meninggi mataharinya, ya. Dan juga setelah sholat asar sampai terbenam secara sempurna atau keseluruhan mataharinya. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Anak pesan insyaallah kita rajin-rajin datang kajian majelis fikih ya. Karena fikih ini adalah ilmu yang ngajarin tentang bagaimana aturan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada sesama manusia ya. Dan ini adalah majelis yang termasuk sangat dianjurkan oleh para ulama, sebagaimana perkataan Atha ibn Abi Rabah ketika menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati rumah surga di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, hendaklah singgahlah, duduklah. Kata Atha ibn Abi Rabah itu, dan juga diriwayatkan dari Hasan al-Basri, masuk di sini adalah majelis dzikir. Majelis dzikir ini apa? Majelis yang mengajarkan halal dan haram, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis fikih ini adalah min afdalil majalis, termasuk majelis yang paling afdal dari di antara seluruh majelis ilmu yang ada di antaranya. Maka dari itu manfaatkan kesempatan ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, dan cukup kepada al-faqir secara khusus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.